Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, coba kita renungkan sebentar, pelan-pelan. Berapa banyak di antara kita yang punya niat mulia ingin menyayangi seorang anak yatim, anak terlantar, anak yang butuh kasih sayang Subhanallah, niat itu indah, niat itu mulia, dan Islam sangat memuliakan kasih sayang seperti ini. Tapi, ikhwah fillah, dalam niat yang baik itu, ada batasan yang tidak boleh kita lewati, bukan karena Islam kaku, bukan karena Allah ingin membatasi cinta, tetapi karena Allah ingin menjaga sesuatu yang sangat besar. Apa itu? Nasab, warisan, dan mahram. Tiga perkara ini tidak boleh dicampur adukan, walaupun niat kita sangat baik. Coba kita mundur sedikit ke masa lalu, ke masa jahiliyah. Di zaman itu, kalau seseorang mengangkat anak, nama ayah kandungnya langsung dihapus, diganti dengan nama ayah angkatnya. Anak angkat dianggap anak kandung sepenuhnya. Mewarisi, menjadi mahram, semua hukumnya disamakan. Dan Islam datang bukan untuk merusak kebaikan dia, tetapi untuk meluruskan kekacauan. Disinilah kita belajar dari satu kisah yang sangat besar, kisah sahabat yang sangat dicintai Rasulullah. Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu, sahabat sekalian. Zaid ini bukan orang biasa. Beliau pernah dipanggil oleh masyarakat dengan sebutan Zaid bin Muhammad. Karena siapa? Karena Rasulullah mengangkatnya sebagai anak, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayanginya. Tapi kemudian Allah menurunkan wahyu melalui surah Al-Ahzab ayat 5. Panggillah mereka dengan nama ayah-ayah kandung mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah. Dan sejak itu, panggilan Zaid bin Muhammad dihapus. Bukan karena Rasulullah tidak sayang, bukan, sama sekali bukan, tapi karena Allah ingin mengajarkan satu prinsip besar, bahwa nasab tidak boleh diubah. Kasih sayang boleh, perawatan boleh, perlindungan boleh, tapi nasab harus kembali kepada ayah kandungnya. Dan ternyata ujian ini belum selesai. Zaid menikah dengan seorang wanita mulia, Zainab binti Jahsy. Namun rumah tangga mereka tidak berjalan dengan baik. Zaid beberapa kali datang kepada Rasulullah, mengadu, meminta nasihat, dan Nabi selalu berkata, pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Tapi sahabatku, di balik semua itu, Allah sedang menyiapkan sebuah pelajaran besar bagi umat ini. Allah memerintahkan Rasulullah untuk menikahi Zainab setelah Zaid menceraikannya. Coba bayangkan, berat atau tidak perintah ini? Berat, sangat berat. Karena masyarakat saat itu masih menganggap anak angkat sama seperti anak kandung. Menikahi mantan istri anak angkat dianggap aib besar. Tapi lihatlah ketaatan Zaid dan ketundukan Rasulullah. Zaid ikhlas, Rasulullah tunduk, karena ini adalah perintah Allah. Dan Allah mengabadikannya dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 37. Maka ketika Zaid telah selesai menunaikan keperluannya terhadap istrinya, kami nikahkan engkau, wahai Muhammad, dengannya, agar tidak ada keberatan bagi orang-orang beriman untuk menikahi mantan istri anak-anak angkat mereka. Dan ketetapan 37 Allah itu pasti terjadi. Sahabatku, ini bukan ayat biasa.
ini adalah garis tegas bahwa anak angkat tidak mewarisi nasab, tidak mendapat warisan wajib, dan tidak otomatis menjadi mahram. Bukan karena Islam kejam, tetapi karena Islam adil. Dari kisah Zaid ini, kita belajar tentang ketundukan, dan semoga Allah melembutkan hati kita, menjadikan kita hamba yang taat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.